Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan, nama saya Alfa Masruroh, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDNU Nurul Islah Kabupaten Gresik. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama dengan rekan saya, yaitu Bapak Muhammad Alim Putra Khairulana, guru Bahasa Indonesia kelas 4 dari SDNU Nurul Islah. Bagaimana Pak Alim kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik, bisa menjalankan aktivitas di sekolah juga dengan semangat. Baik Pak Alin, hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Tujuan dari percakapan praobservasi hari ini yaitu nantinya saya akan melakukan supervisi dan ingin mengetahui jalannya pembelajaran Bapak Alin selama di kelas. Tujuan percakapan observasi hari ini agar Bapak dapat mempersiapkan dan merencanakan proses pembelajaran nantinya di kelas, sehingga Bapak dapat lebih percaya diri saat mengajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Begitu ya Pak Alin? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak di percakapan praobservasi hari ini. Nantinya saya ingin tahu Pak, apa tujuan pencapaian yang ingin dicapai Pak Alin dalam pembelajaran di kelas nanti. Siap. Oke, dalam pembelajaran besok ini ya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu materinya kita sudah sampai pada tentang kalimat transitif dan intransitif. Jadi tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu setelah siswa ini melakukan kegiatan diskusi, siswa dapat membedakan mana kalimat transitif maupun kalimat intransitif dengan benar. Seperti itu Bu. Baik, berarti untuk mengetahui bagaimana siswa dapat membedakan kalimat transitif dan intransitif ya Pak ya. Terus kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai seperti apa Pak? Oke, dalam pembelajaran ini kan kita memakai pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Jadi di sini saya ingin mengembangkan keterampilan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi kalimat transitif dan intransitif dengan lingkungan yang sesuai kebutuhan siswa. Jadi kita fasilitasi mereka sesuai kebutuhan atau kemampuan mereka masing-masing. Yang unggul di kemampuan yang mana, bisa dari segi audio, terus audiovisual, bisa juga dari kinestetik, seperti itu Bu. Jadi kita usahakan siswa itu di sini dapat belajar dengan nyaman. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak Alin ingin mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan siswa. Baik Pak, kalau boleh tahu rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan pada pembelajaran nantinya apa Pak? Misalkan strategi, model, atau metode pembelajarannya seperti apa Pak? Dalam pembelajaran besok, strategi yang akan saya gunakan di sini menggunakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE. Adapun modelnya yang saya pakai besok adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Jadi nantinya siswa itu dapat menemukan sendiri konsep tentang kalimat intransitif maupun transitif, karena ini juga masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, adapun metodenya besok kita gunakan, yang pertama ada metode diskusi kelompok, karena kita tahu kemampuan anak antara satu dengan yang lain pastinya berbeda. Itu kita juga menjunjung kerjasama mereka agar bisa lebih akrab dan saling membantu satu sama lain, antara teman yang sudah bisa menjelaskan ke teman yang belum bisa. Setelah itu bisa kita laksanakan tanya jawab antar kelompok tersebut, dan terakhirnya kita tutup dengan unjuk kerja seperti itu. Baik Pak, jadi sudah ada gambaran dari strategi pembelajarannya nantinya ya Pak. Untuk media pembelajaran yang digunakan apa saja Pak? Oke, di sini besok media yang kita gunakan di awal pembelajaran yaitu menggunakan video pembelajaran, di mana anak-anak ini kan pasti tingkat sekolah dasar itu pasti menyukai video-video yang menarik. Jadi kita
kita gugah belajar mereka agar diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan dengan menampilkan video yang menarik berisi teks cerita. Nanti kita kaitkan dengan materi kalimat transitif dan intransitif. Setelah itu, setelah kita sajikan video, nanti kita juga ada sumber belajar yang lain tentang teks cerita yang nantinya kita berikan kepada anak-anak yang suka membaca visual ya. Oke, visual. Setelah itu ada juga yang kinestetik, nanti kita sediakan puzzle kalimat tentang materi tersebut. Seperti itu. Jadi ada 3 itu kok. Jadi ada media pembelajaran yang beragam ya Pak ya, yang bervariasi, disesuaikan dengan profil belajar mereka, seperti itu. Oke, untuk waktu dan tempatnya, hari, tanggal, di kelas berapa Pak, serta jam keberapa kira-kira saya bisa melakukan observasi di kelasnya Pak Alin? Oke, kebetulan ini saya ada jam minggu depan tanggal 28 Agustus, jam pertama di jam 07.45 sampai jam 9.45. Itu kita bahasa Indonesia ada 3 JP, di mana nanti di 2 JP tersebut kita fokus pada pemantapan materi, pematangan konsep, bagaimana mereka menemukan konsep tentang kalimat transitif dan intransitif. Untuk 1 JP di akhir kita buat evaluasi tentang materi tersebut. Oke. Di kelas berapa Pak kalau boleh? Di kelas 4A. Di kelas 4A tanggal 28 Agustus 28. Jam 7.45 ya Pak ya? Mulai jam 7.45. 3 jam pelajaran. Baik Pak, sepertinya itu saja pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Alin. Nantinya saya akan masuk ke kelasnya Pak Alin. Saya ingin melakukan observasi di tanggal 28 Agustus di kelas 4A jam 7.45. Nanti di situ saya akan mengikuti Pak Alin dalam pembelajarannya, dan saya akan mencoba untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Alin. Kira-kira seperti ini saja percakapan praobservasi kita hari ini. Terima kasih Pak Alin sudah membantu saya dalam mengikuti tugas untuk pelatihan yang sedang saya laksanakan, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi Pak Alin. Oke, terima kasih Ibu. Saya juga merasa berterima kasih kepada Ibu Alfa. Dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran bagaimana cara saya mengajarkan konsep pembelajaran diferensiasi untuk pembelajaran besok. Jadi insya Allah semoga apa yang saya bicarakan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Saya juga membutuhkan masukan jika ada memang kurangnya dalam pembelajaran besok sebagai bahan evaluasi saya agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik, seperti itu. Iya, baik Pak Alin, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bersama-sama. Oke, dengan paling pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Buku bahasa Indonesia semua. Oke, sebelum masuk ke materi, paling akan bertanya kepada kalian tentang kesiapan pembelajaran hari ini. Sebelum masuk materi ini, sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur kalimat. Ada apa saja? Transitif dan Unsur kalimat. transitif. Unsur kalimat. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu adalah unsur-unsur kalimat. Sebelum masuk pada materi hari ini, kalian harus sudah bisa menguasai itu.
Itu sudah ada pada mata pelajaran atau pertemuan sebelumnya. Sekarang coba kita analisa kalimat dalam video yang akan Bapak tampilkan. Judulnya Kisah Singa dan Tikus. Nanti kita analisa bersama supaya apa? Nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan cepat dalam memahami materi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Coba perhatikan semuanya. Dengarkan. Pulas di bawah pohon. Singa tertidur pulas di bawah pohon. Kita analisa dulu. Singa tertidur pulas di bawah pohon. Singa subjek tertidur pulas di bawah pohon. Oke, sip, bagus. Kita lanjut dulu. Sudah bisa ya analisa kalimat. Perhatikan kalimatnya. Pada singa sedang tertidur. Transitif. Transitif. T adalah intransitif. Pegang satu aja, satu anak satu. Transitif. K, keterangan. Nanti kalian ingat-ingat kelompok yang benar akan mendapat poin 10. Perhatikan kalimat paling mulai dari kelompok audio. Perhatikan kalimatnya. Nanti kalau ada subjeknya silakan angkat S, ada predikatnya angkat P. Ya, ada yang T sama I nanti terakhir. Perhatikan kelompok audio dulu. Singa memakan daging. Tuh. Singa memakan daging. Angkat yang tinggi. Tuh, singa memakan daging. Singa memakan daging. Subjek apa yang subjek? Singa. P. Akan objeknya apa? Daging. Betul. Terus? Ya. Kalau ada objek berarti termasuk angkat. Berarti T. Transitif, Pak. Betul. Poin 10. You ready? Yes. Nah, ini. Kalian cari nanti sebentar ya. Nanti dicari. Ini kalian tulis identifikasi. Ada yang menulis nama-nama. Nah, ini yang kelompok. Oke, untuk kelompok visual ini ada teks cerita tentang semut dan belalang. Wih, bisa kalian cari kalimat transitif dan intransitifnya. Kelompok kinestetik bermain mencari puzzle kalimat. Ini ada kalimat-kalimat secara acak. Nanti kalian cari atau kalian
kelompokkan mana yang termasuk kalimat transitif maupun intransitif. Coba kalian cari. Nah, itu. Audio, silakan disampaikan hasil diskusinya. Kalimat transitif akan dibaca. Sebut menggelengkan kepala. Benar, transitif. Kedua. Sekarang dari kelompok visual, silakan dibaca. Hasil diskusinya mulai dari kalimat transitif kemudian intransitif. Kalimat transitifnya dulu. Semut. Oke, membuka pintu. Objeknya apa? Kalian terakhir ada tugas individu. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian secara individu tentang kalimat transitif maupun intransitif. Kalian tugasnya yaitu mencari atau membuat kalimat transitif dan intransitif, ditulis di buku tulis dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya apa? Kalimat transitif adalah kalimat yang memiliki yang kedua. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki Oke, pesan moral untuk kalian hari ini sebelum pembelajaran selesai. Kalau di rumah jangan meninggalkan sholat 5 waktu karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hari ini saya akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alin. Selamat pagi juga Pak Alfa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Alin? Alhamdulillah sehat seperti biasanya. Iya. Ya Pak Alin, setelah kita kemarin ya selesai bertemu di pertemuan sebelumnya yaitu kegiatan observasi di kelas, hari ini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Alin terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Alin kemarin. Nah, sebelum saya ingin menyampaikan apa-apa hal-hal yang sudah saya catat di pembelajarannya Pak Alin kemarin, ada beberapa hal atau beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di Pak Alin ya. Oke, siap Pak Alfa. Yang pertama Pak Alin, bagaimana perasaannya Pak Alin setelah melaksanakan pembelajaran kemarin waktu pelaksanaan di observasi kemarin? Oke, pada pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin, saya sangat puas karena mendapatkan banyak pengalaman baru terkait pembelajaran diferensi dan juga yang lain-lain. Seperti itu, Bu. Untuk kepuasan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Alin bagaimana tingkat levelnya? Kemarin saya waktu melaksanakan pembelajaran dengan jenengan itu alhamdulillah
dari awal sampai akhir, dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir, saya bisa merasakan puas dengan pembelajaran yang saya lakukan karena 95% sudah sesuai dengan RPP yang telah saya persiapkan. Kemudian perasaannya Pak Alin saat ketika pembelajaran terus adanya kehadiran supervisor di dalam kelasnya Pak Alin, gimana Pak rasanya Pak? Dari awal pembelajaran, karena memang jarang ada supervisor atau pembelajaran saya terus diamati oleh orang. Di awal saya merasa gugup karena belum terbiasa, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu saya sudah terbiasa dengan kehadiran panjenengan kemarin di kelas, sehingga saya lebih leluasa dan lebih rileks ketika melakukan pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Pak Alin. Ini Pak Alin, kemudian yang ingin saya tanyakan, bisa enggak Pak Alin itu menceritakan kembali Pak proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Alin kemarin di kelas? Oke, dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin kan menggunakan pembelajaran diferensi PBL, Problem Basic Learning, dengan model PBL ya Pak ya? Alhamdulillah sikapnya sudah sesuai. Dari awal pembelajaran saya membuka pembelajaran dengan salam, kemudian menanyakan kabar siswa. Memang ada beberapa siswa yang tidak masuk karena sakit. Setelah menanyakan kabar siswa, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari tersebut, yaitu tentang kalimat intransitif dan transitif, di mana siswa nantinya pada pembelajaran itu diharapkan mereka itu dapat membedakan mana kalimat transitif maupun intransitif dengan benar. Setelah itu saya motivasi mereka dengan dengan permainan-permainan di awal untuk menggugah semangat mereka dalam belajar. Dari permainan itu lanjut masuk mulai ke kegiatan inti. Di awal saya tampilkan video juga untuk menggugah motivasi mereka, karena kebanyakan di kelas itu mereka suka menonton film atau melakukan kegiatan-kegiatan yang baru. Dari video yang telah saya tampilkan, baru saya masuk kegiatan inti, ada diskusi kelompok antar kelompok sesuai dengan dengan minat belajar mereka masing-masing. Lanjut di akhir, ketika mereka sudah menemukan konsep kalimat transitif maupun intransitif, baru saya beri penugasan untuk mengukur kemampuan mereka, tapi secara berkelompok itu. Baru setelah mereka selesai, saya cek hasil tugas mereka, saya ukur, ternyata mereka sudah banyak yang bisa. Di akhir saya menyimpulkan pembelajaran hari itu, menyimpulkan tentang kalimat transitif dan intransitif. Jadi saya simpulkan bersama mereka tentang materi hari tersebut. Nah, setelah itu baru saya beri penugasan individu, yaitu membuat kalimat transitif atau intransitif di rumah masing-masing. Di akhir pembelajaran juga saya menyampaikan pesan moral kepada mereka agar mereka juga dapat berubah menjadikan diri mereka lebih baik daripada sebelumnya. Baru di akhir saya tutup dengan salam, seperti itu. Ya. Dari yang sudah diceritakan oleh Pak Alin tadi, proses pembelajaran dengan strategi diferensiasi, kemudian modelnya itu juga PBL ya Pak ya, kemarin. Kira-kira Pak, untuk kesesuaiannya atau keterlaksanaannya dengan model pembelajaran PBL itu bagaimana yang sudah dirancang oleh Pak Alin? Apakah sudah sesuai atau sudah terlaksana dengan baik? Kalau dari RPP dan pembelajaran yang telah saya lakukan, 90% sudah sesuai dengan RPP. Namun memang ada beberapa kendala Bu ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, seperti itu. Iya. Menurut catatan saya yang sudah saya catat kemarin Pak, ya memang benar sesuai Pak. Jadi pembelajarannya Pak Alin kemarin sudah sesuai dengan sintaksnya, yaitu PBL. Pak Alin awalnya itu memberikan ini Pak ya, gambaran ya kemarin, kemudian
Pak Alin juga mengecek kesiapan belajar siswa ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian Pak Alin juga sudah melakukan ini Pak, pengelompokan sesuai dengan minatnya. Jadi kemarin ada 3 kelompok ya Pak ya. Yang pertama kelompok audio, kemudian ada visual dan ada kinestetik ya. Jadi sesuai dengan ini juga rancangannya, diferensiasi kontennya juga sumber belajarnya kemarin juga berbeda ya. Untuk yang kinestetik ada permainan puzzle kalimat. Kemudian yang audio itu kita sediakan laptop, mereka juga video. Terus yang terakhir di visual ya, visual kan itu yang tadi audio, yang terakhir yang visual itu saya sediakan teks cerita. Iya, sudah memang sesuai dengan, kalau saya perhatikan sudah sesuai dengan rancangan yang Pak Alin buat. Sekarang mengenai hambatan Pak, selama pembelajaran kemarin menurut Pak Alin adakah hambatan yang Pak Alin temui? Ya, memang ada beberapa hambatan kemarin itu dari proses belajar, yaitu memang ada satu siswa yang kemampuannya berbeda dengan siswa yang lainnya. Jadi ya dalam pemahaman materi itu agak lama si anak tersebut. Yang kedua itu dari media pembelajaran, dari penampilan video. Di awal itu ada kendala. Yang ketiga itu dari penguasaan kelas, pengkondisian kelas di akhir pembelajaran itu setelah penugasan. Ya, dari hambatan yang sudah Pak Alin sampaikan tadi, kira-kira alasan apa Pak yang bisa memunculkan hambatan tersebut, atau kenapa sih hambatan itu bisa terjadi pada pembelajarannya Pak Alin? Yang pertama yang paling menonjol di proses pembelajaran itu ada satu siswa yang kemampuannya berbeda. Memang itu dari kelas-kelas sebelumnya itu memang juga anak itu anak istimewa, berbeda dengan yang lain. Sehingga dalam proses pembelajaran maupun diskusi siswa tersebut itu terlambat dalam pemahaman maupun diskusi dengan teman-temannya. Baik itu di penugasan juga kemarin itu dia itu mengumpulkan terakhir dan masih dapat beberapa soal saja. Itu yang membuat kelompok tersebut kemarin itu lama dalam mengerjakan. Yang kedua, dalam media pembelajaran, di awal pembelajaran memang kesalahan dari saya itu dalam penampilan video itu saya menggunakan internet, menggunakan wifi sekolah. Jadi waktu penampilan video di tengah-tengah itu ada jaringan yang putus, jaringan yang putus, sehingga mereka juga menunggu video tersebut berjalan lagi. Kemudian yang terakhir itu dalam penguasaan kelas setelah penugasan, karena memang di setiap kelompok itu selesainya kan berbeda-beda. Jadi siswa yang selesai pertama itu tidak ada kegiatan lagi, jadi mereka mengajak teman-teman yang lain berbicara atau melakukan kegiatan-kegiatan di kelas sehingga mengganggu kelompok yang lain. Di situ saya kurang bisa mengkondisikan. Iya, benar sekali Pak ya. Jadi ada beberapa hambatan juga yang kemarin saya lihat, ada memang ada satu anak yang berbeda berbeda, dia tidak aktif, kemudian juga pemahamannya keterlambatan dalam keaktifannya juga kurang ya Pak ya. Terus videonya juga kemarin sempat muter-muter ya. Terus pas di akhir-akhir, memang di awal-awal itu masih terkondisi anak-anak Pak ya. Terus di akhir-akhir itu sudah mulai bermunculan lah anak-anak yang ramai dan sebagainya. Nah Pak, untuk hambatan yang sudah Pak Alin temui tadi, kira-kira Pak, ada nggak solusi yang bisa dilakukan oleh Pak Alin untuk meminimalisir atau mengurangi hambatan tersebut Pak? Dari 3 masalah itu ya, hambatan itu yang pertama mungkin untuk pertemuan selanjutnya soal yang saya berikan terhadap anak yang berbeda tersebut, yang masalah yang paling menonjol itu saya bedakan mungkin ya. Saya bedakan dengan soal-soal siswa yang lainnya, karena memang kemampuannya juga berbeda dengan yang lain. Kalau kita samakan mungkin akan terjadi lagi keterlambatan seperti pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Itu yang pertama, jadi saya sesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Yang kedua, di media pembelajaran, di video, mungkin untuk
selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya saya lebih mempersiapkan dalam kalau ada media video pembelajaran lagi, jadi saya bisa mendownload videonya terlebih dahulu. Jadi secara offline, tidak online seperti kemarin, karena takutnya ada jaringan yang error kemarin, jaringan yang terputus, wifi terputus, sehingga mengakibatkan video tersebut berhenti. Yang kedua itu. Yang ketiga, di pengkondisian kelas di akhir kan memang ada beberapa siswa yang rame karena memang sudah menyelesaikan tugas. Di solusinya mungkin saya bisa memberikan ice breaking atau memberi permainan ke anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas lebih awal. Jadi anak tersebut ada kegiatan, jadi lebih fokus dengan kegiatan yang saya berikan. Kalau yang kemarin kan selesai menunggu kelompok yang lain selesai, jadi tidak ada kegiatan, sehingga mengakibatkan kelas kemarin itu gaduh. Seperti itu. Oke, iya Pak. Menurut saya sudah luar biasa sekali Pak, solusi yang Pak Alin berikan ya. Tadi yang pertama untuk kemampuan siswa yang berbeda tadi, Pak Alin ingin memberikan soal yang berbeda. Jadi Pak Alin ingin melakukan diferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar ya. Kemudian untuk video, barangkali besok ada pembelajaran yang menggunakan video dan sebagainya, di download dulu videonya, nggak pakai wifi ya, sehingga offline. Kemudian untuk penguasaan kelas, Pak Alin juga ingin menambahkan ice breaking ya, terus kemudian kegiatan-kegiatan lain supaya anak-anak itu tidak mengganggu kelompok lain, karena memang ada perbedaan ya, yang satu sudah selesai, ini sudah selesai, akhirnya gaduh di kelas. Jadi ada beberapa kegiatan lain dan ada ice breaking tambahan gitu ya di akhir atau di pergantian sesi berikutnya gitu, mungkin seperti itu Pak Alin. Nah, setelah Pak Alin sudah memberikan solusi dan sebagainya, kira-kira Pak, rencana perbaikan ini akan diterapkan itu kapan Pak? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya, karena kalau sesuai dengan masalah yang tadi itu di media kan juga menyesuaikan dengan materi. Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya lebih mempersiapkan diri dari rencana pelaksanaan pembelajarannya maupun ketika pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Iya Pak, terima kasih. Jadi ini sesuai dengan hal yang sudah saya catat kemarin, yang sudah saya amati. Ternyata memang sudah sesuai Pak dengan apa yang sudah saya amati. Pak Alin sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, sintak-sintaknya juga sudah dilakukan dengan baik. Namun ada kendala atau hambatan yang sudah ditemui oleh Pak Alin, contohnya adalah yang sudah disebutkan Pak Alin tadi. Dan saya juga apresiasi sekali kepada Pak Alin sudah menimbulkan solusi ya. Jadi Pak Alin sendiri ingin melaksanakan seperti ini, dan ada rencana atau perbaikan yang akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya, sehingga pembelajaran berikutnya Pak Alin lebih baik lagi, lebih bisa mendorong potensi siswa ya, masing-masing siswa, dan juga bisa pembelajarannya berpihak pada murid, seperti itu ya Pak ya. Jadi solusinya sangat baik dan luar biasa sekali. Kemudian ini Pak, mudah-mudahan Pak Alin berikutnya bisa segera menerapkan ya solusinya tadi, rencana perbaikannya, sehingga pembelajaran Pak Alin tadi bisa lebih baik, mendorong setiap potensi siswanya. Walaupun ada siswa yang kemampuannya itu lebih rendah, tapi sudah ada usaha untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap siswa tadi. Sekian dulu Pak, mungkin percakapan pasca observasi saya dengan Pak Alin. Saya ucapkan terima kasih sekali sama Pak Alin karena sudah membersamai saya dalam pelaksanaan ini modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Alin. Mungkin ada yang disampaikan Pak Alin kepada saya, monggo. Oke, saya juga terima kasih kepada Bu Alfa dari awal pra observasi maupun observasi dan pasca observasi ini banyak sekali
pengalaman atau masukan-masukan untuk saya. Jadi saya bisa mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu Alfa. Ini juga merupakan pengalaman saya ketika pembelajaran ada yang supervisi. Jadi bisa lebih saya bisa lebih mempersiapkan lagi dengan baik ketika pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja, semoga pembelajaran selanjutnya saya bisa melaksanakan dengan lebih baik. Ya, amin, amin Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Alin sudah bersama dengan saya di pasca observasi ini sudah selesai. Alhamdulillah, tugas juga saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.